Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adina Putri Lestari ingin melakukan wawancara dengan Ibu Mauli selaku guru SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Di sini saya akan mewawancarai mengenai materi pendidikan Islam. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, baik. Alhamdulillah. Ibu, saya di sini meminta waktunya sebentar untuk menanyakan mengenai materi pendidikan Islam. Yang pertama, urgensi pendidikan Islam menurut pengamatan ya, berdasarkan pengamatan dari sisi fenomena yang terjadi di masyarakat kita, khususnya Kabupaten Cirebon atau umumnya di bangsa kita dan Indonesia. Urgensinya atau kebutuhannya memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari statistik, dari data realnya, bahwa masyarakat kita itu mayoritas beragama Islam. Kalau dibilang, ada yang mengatakan sebenarnya itu sekitar 80% masyarakat kita beragama Islam. Akan tetapi kalau kita mengamati fenomena yang ada, itu contoh ya, di masyarakat kita yang sekarang terjadi, apakah itu di lintas politik atau katakan kalau kita berbicara di lingkup pendidikan, apakah itu di SMA, SD, SMP, dan lain sebagainya. Itu mereka adalah orang-orang yang kalau dibilang secara database-nya mereka adalah muslim, anak muslim, itu muslim warisan atau muslim punya muslim ya. Tapi prakteknya ketika kita berbicara tentang satu kewajiban sebagai muslim, di antara kewajiban muslim terhadap Allah maupun kewajiban muslim sesamanya, kewajiban terhadap sesamanya ya, manusia dengan manusia. Contoh yang terhadap Allah. Banyak kita amati, terutama di lingkup pendidikan, masyarakat kita, anak-anak kita yang kalau dikatakan muslim ada muslim, tapi ketika diamati banyak yang mungkin belum memenuhi kewajiban-kewajiban. Contoh, sholat 5 waktu. Kenapa itu katakan demikian? Salah satu contohnya, contoh yang real barangkali, walaupun ini terjadi saya bukan saja di satu sekolah ya. Contoh yang realnya, anak-anak itu dibekali dengan pendidikan agama Islam bahwa sholat itu wajib. Nah, ketika di sekolahnya ada program sholat jamaah atau wajib sholat zuhur atau asar, mereka percaya melakukan. Tapi ketika di masa-masa pandemi begini, apakah hal itu kita yakin anak-anak tersebut melakukannya? Nah, kita tidak bisa mengatakan itu tidak, akan tetapi bisa juga iya. Melalui apa? Melalui indikatornya. Contoh, ketika diberikan satu pertanyaan kepada anak-anak, program belajar jarak jauh atau PJJ. Nah, rata-rata mereka itu bangun tidurnya atau mengikuti PJJ-nya di atas jam yang sudah lewat dari sholat zuhur. Ya. Nah, ketika ditanyakan maaf Bu kelewat, ya, atau tidak mengikuti karena tidurnya malam.
Nah, ini sebagai indikator ketika orang yang berbicara atau anak didik yang berbicara ini bukan 1, 2, 3, kan bisa dianalisa. Ketika indikatornya bangunnya pada siang, otomatis kan berarti penerapan ibadah tidak akan terlaksanakan. Nah, ditambah lagi bahwa pendidikan di rumah atau PJJ ini sebetulnya lebih dominasi kepada pendidikan dari orang tua. Kebetulan ketika anak sudah meningkat remaja, katakan anak sudah SMA, peranan orang tua seakan-akan sudah lepas. Sehingga ketika anak tidak melakukan sholat subuh, dianggapnya sudah tidak apa-apa. Nah inilah, maka kita-kita ini yang katakan sebagai guru agama menjadi urgent, menjadi sangat urgent, ya, sangat urgent untuk menerapkan pendidikan agama Islam. Kebutuhan agama Islam itu sangat-sangat yang mendesak agar anak kita tidak jauh dari apa yang menjadi hakikat tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita itu kan apa? Diantaranya untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu dari sisi ibadah kepada Allah. Dari ibadah kepada sesama manusia. Banyak kepada ya apa ya, pemulihan dan sebagainya. Jadi yang intinya pembentukan karakter. Kita terkadang banyak yang lalai untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa sih diantaranya? Bahwa orang lain itu jangan dianggap orang lain beda, orang lain itu tidak saudara. Ya, tapi ketika konteksnya orang lain itu adalah teman saya, keluarga saya, kemudian yang harus dibaiki, bahwa surga juga menuntun kita ke sana melalui tetangga, melalui teman, melalui sahabat, itu insya Allah tidak akan terjadi orang yang saling sakit menyakiti, karena pas ditanya mencubit orang lain berarti merasakan diri sendiri dicubit. Nah, karena itu pembentukan akhlak bermula dari karakter diri sendiri, ya, dan sebagainya. Jadi penting nggak atau urgent nggak kebutuhan dasar nggak? Menurut itu sangat biasa karena sudah berbeda sekali keadaan di saat-saat sekarang, gitu ya. Selanjutnya kalau berbicara ruang lingkup pendidikan Islam, sebetulnya pendidikan Islam itu kan bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Nah, lingkupnya tidak jauh, berarti kan terkait dengan ibadah syariat, ya, kemudian akhlak, kemudian akidah, kan, ya. Nah, itu kan sumber-sumber ininya yang kita pelajari. Cuman keterkaitan dengan pendidikan agama Islam, maka kalau kita berbicara pendidikan agama Islam, pembelajaran di khusus di pendidikan agama di lingkup sekolah umum seperti SMA, di sini apa ya istilahnya menjadi suatu kesatuan gitu, berbeda dengan tingkat SMA yang berada di lingkup Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama itu kan materi pendidikan agama Islam itu kan terpecah-pecah, ya, terpecah-pecah itu terbagi-bagi. Umpamanya ada ibadah syariah, ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada akidah dan sebagainya gitu. Nah, kalau di kita di umum, ya, semuanya itu menjadi satu kesatuan, maka namanya PAI, pendidikan agama Islam. Jadi apa aja lingkupnya? Ya hal-hal yang berkaitan tadi akidah, kemudian akhlak, kemudian syariat dan juga syariat. Iya. Selanjutnya yang terakhir materi pendidikan Islam otomatis sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Banyak yang mungkin ibu sedikit prihatin, apalagi kalau, ya, mohon maaf, kalau remaja-remaja kita, teman-teman kita, apalagi di lintas akademik, berpikir atau merujuk berpikirnya itu pada artis, ya,
mohon maaf tanda kutip, bukan menjadikan artis. Ya, ada beberapa oknum artis yang berpikiran seperti ini. Urusan agama adalah urusan pribadi, urusan keyakinan adalah urusan pribadi. Orang lain nggak perlu tahu, hanya kita saja urusan kita dengan Tuhan. Itu kan ya, banyak yang seperti itu. Sehingga ketika berbicara, saya nanti mau berbuat baik ketika saya sudah tidak pekerjaan saya tidak berkaitan dengan agama gitu. Jadi menunda-nunda kebaikan. Nah, hal ini menurut Ibu adalah satu pemikiran yang perlu diluruskan. Kenapa? Manfaat dari kita memahami agama secara benar itu sangat-sangat bermanfaat. Jangankan nanti untuk bekal akhirat, di dunianya saja itu sangat bermanfaat. Justru ketika kita memperdalam ilmu agama, kita akan berpikir bijak, ya, akan berpikir bijak. Tapi ketika kita berpikirnya hanya agama tok gitu ya, satu sumber, maka kita menjadi orang yang mungkin kurang bijak. Kenapa? Karena kita akan kiblatnya itu hanya satu sumber gitu ya. Satu sumber itu dalam artian begini. Kita itu kan merujuk umpamanya belajar fikih ya, belajar fikih. Nah, belajar fikih itu umpamanya hanya dari satu sumber, tidak mau mempelajari yang lainnya, gitu, sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita berguru hanya satu guru saja yang demikian, tidak mau menerima pendapat yang lain. Hal ini akan membentuk karakter kita, tidak mau menerima yang lain, sehingga berpikiran kita persis nanti seperti itu. Maka ketika ilmu yang kita terima dari si A ya, katakan bentuknya adalah merah, maka kita akan berpikirnya bahwa kebenaran itu diukur dari warna merah saja. Gitu. Tidak mau yang lain ini, yang lain ini. Nah, kenapa? Karena itu mempelajari ilmu agamanya tadi, sehingga berpikirannya itu sempit gitu, menganggap yang akhirnya menganggap orang lain itu nanti kecil, menganggap orang lain itu salah, menganggap diri sendiri akhirnya paling benar. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi manfaat ilmu agama tentu adalah pemanfaatan bisa dirasakan di dunia maupun di akhirat. Di dunianya contoh kecil ya, kalau kita yang mungkin diabaikan tapi Ibu rasakan sendiri ya, satu contoh yang perlu sekali. Kadang-kadang orang melihat seseorang keluarga atau seorang anak berhasil, dilihatnya itu hanya saat berhasilnya tanpa tahu prosesnya. Nah, hal ini juga sebetulnya menjadi satu pemikiran bagi orang yang mau meneliti, mau berpikir. Satu contoh, Ibu merasakan sendiri ketika bahwa untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas itu harus berproses dari awal. Makanya Rasulullah mengatakan mencari ilmu wajib dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Dalam bentuknya kan dijabarkan lagi ya, apakah bagi langsung suruh nulis kan tidak kan ya, ilmu yang ini kan bisa melalui transferan, bisa melalui apa dan sebagainya. Nah, dalam hal ini contoh seorang ibu bisa nggak mentransfer ilmunya, mentransfer karakternya kepada anak-anak dalam konteks mendidik tadi, mendidik agama Islam sebagai pedoman kita supaya anaknya itu memiliki karakter yang bagus, memiliki pribadi yang bagus, memiliki kecerdasan yang lumayan dan sebagainya. Kan nggak ujuk-ujuk gitu kan, proses dari awal. Nah, dari proses awal itu bisa dilihat dari makanan yang dimakannya, kemudian ngedidiknya juga. Ngedidiknya apakah harus dari sekolah, harus mulai ketika ini? Kan tidak. Mulai dari ayunan itu seperti apa? Oh, kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Bahkan mohon maaf ya, bahasa lagi hamil kadang-kadang katanya kan perlu ini ya, ngidam ya. Nah, kalau ibu sih berpikirnya, ya nggak tahu ibu ya contohnya, orang ngidam itu memang mungkin ada yang seperti itu, tapi kalau ibu pribadi mengatakan ngidam itu kebutuhan ini itunya, ibu pangkas, ibu tahan. Kenapa? Karena ibu ingin melatih anak saya itu jangan banyak menuntut.
Ya, jadi mulai dari situ, oh ini bawaan bayi, tapi secara dipikirkan, oh saya nggak mau kayak gini. Berarti kalau diturutin terus, satu merepotkan orang lain. Iya. Kadang-kadang katanya kalau udah beli kemudian nggak dimakan ya, Iya. itu kan ngerjain ya. Nah, akhirnya ibu berpikir, ah enggak, ini berarti nafsu yang harus diajarkan kepada anak saya dari mulai hamil, bahwa saya harus memahami bahwa ibunya nggak mau melakukan merepotkan orang lain. Nah, dari situ kan pendidikan. Kemudian ada lagi ketika anak supaya dekat ini dengan orang tua, sehingga orang tuanya bisa omongannya itu dihargai dan sebagainya, dengan cara ada yang ketika tidur ditiup kepalanya, didoain. Kemudian ketika nanti sudah belajar ada yang bikin ramuan ya bahasanya, minumnya khusus, dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, didoain secara khusus, dan banyak usaha-usaha yang sifatnya kita meminta kepada Allah yang nantinya ketika berhasil itu kan bagian-bagian dari manfaat penanaman pendidikan agama Islam. Jadi menurut proses hal itu yang dapat dilihat. Jadi manfaatnya sekali lagi apa? Dunia akhirat. Dunia dirasakan, akhirat apalagi. Iya. Begitu kira-kira Mbak. Iya, terima kasih banyak Ibu atas sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Maaf sekali Ibu kalau mengganggu. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa yang Ibu sampaikan sekali mohon maaf barangkali ada yang kurang pas, semata-mata itu berdasarkan banyak pengalaman pribadi dan mudah-mudahan bukan suatu yang menyesatkan ya, artinya sudah sesuai ya. Mudah-mudahan yang baik mangga diambil, yang kurang berkenan bisa ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Mangga sama-sama. Mudah-mudahan sukses ya. Amin Ibu, terima kasih. Terima kasih wawancaranya hanya segini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.